Pemirsa, sebuah gedung di kompleks kantor Badan Pertahanan Nasional Klaten, Jawa Tengah terbakar. Sejumlah arsip penting diduga ikut terbakar. Api muncul dari lantai 2 gedung arsip surat ukur kantor Badan Pertahanan Nasional Klaten Sabtu malam. Kebakaran membuat pengendara dan warga sekitar menjadi panik. 4 unit mobil pemadam dan 20 petugas dikerahkan untuk menjinakkan api. Upaya pemadaman kebakaran sempat terhambat karena banyaknya warga yang mendekat ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, penyebab kebakaran dan total kerugian hingga kini masih terus diselidiki. Ini yang terbakar di gedung bagian apa, Pak? Gedung bagian arsip, gedung BPN. Itu kira-kira berisi apa aja, Pak? Arsipnya itu, Pak? Arsipnya kira-kira apa itu? Ya, kami belum tahu. Mungkin kaitan dengan sertifikat atau pemberkasan sertifikat. Kebakaran melanda rumah-rumah semi permanen di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pada peristiwa tersebut, warga berupaya mengevakuasi seorang nenek yang terjebak kebakaran. Sepuluh rumah semi permanen di permukiman padat Tanjung Priuk, Jakarta Utara terbakar. Warga berusaha membantu petugas damkar untuk menjinakkan api. Warga juga mengevakuasi seorang perempuan lansia dari kebakaran ini. Menurut saksi, kobaran api meluas cepat dalam waktu kurang dari 10 menit. Ya, kita lihat diri kurang lebih sekarang itu ada kurang lebih kalau kita lihat bahwa 5 sampai ya 10 rumah lah ada semi permanen. Untuk korban jiwa, Pak? Untuk korban jiwa ya kita belum terima berita kan. Kobaran api bisa dipadamkan dalam waktu beberapa jam dan saat ini polisi sedang menyelidiki penyebab kebakaran ini. Dari Jakarta, Vendra, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebuah ruko berlantai 3 di Jalan Yosudarso, Kecamatan Medan Barat, Sumatera Utara terbakar pada Sabtu siang. Kebakaran diduga berasal dari arus pendek listrik. Dari meteran listrik memicu kebakaran di sebuah ruko berlantai 3 di Kecamatan Medan Barat, Sumatera Utara. Ruko yang dijadikan tempat usaha perabotan rumah tangga ini terbakar pada hari Sabtu siang. Menurut warga, kobaran api berasal dari arus pendek listrik, kemudian menjalar ke dalam ruko dan membakar seluruh perabotan. Api bisa dipadamkan setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Sebuah mobil mewah terbakar saat melintas di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara sore tadi. Pengemudi berhasil menyelamatkan diri namun langsung meninggalkan lokasi kejadian. Sebuah mobil mewah merek Porsche terbakar Jalan Gading Nias, Kelapa Gading, Jakarta Utara Sabtu sore. Kebakaran sempat menimbulkan kepanikan pengguna jalan lainnya. Sementara pengemudi mobil berhasil menyelamatkan diri dan langsung meninggalkan lokasi. Akibat kebakaran ini, bagian belakang mobil hangus. Oh, itu konsleting dari mobil, dari mesin, konsleting dari mesin mobil. Ada 1 orang doang itu. Dan cewek cowok, Bang? Cowok. Oh, ya. Luka-luka nggak, Bang? Oh enggak luka-luka enggak. Cuman shock aja dia. Shock ya? Iya. Belum diketahui penyebab pasti terbakarnya mobil ini. Bangkai mobil kemudian diderek petugas Polsek Kelapa Gading dan Disub DKI Jakarta. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 sepeda motor terbakar usai bertabrakan di Jalan Taman Siswa, Yogyakarta. Kecelakaan berawal dari salah satu sepeda motor yang melaju kencang hingga menabrak sepeda motor lainnya yang hendak keluar dari gang. Api membakar 2 sepeda motor di Jalan Taman Siswa, Yogyakarta usai bertabrakan pada Sabtu pagi. Insiden bermula saat salah seorang pengendara motor keluar dari gang dan hendak menyeberang jalan. Tiba-tiba dari arah berlawanan, pengendara motor lain melaju kencang hingga akhirnya tabrakan tak terhindarkan. 2 pengendara motor terpental dan kedua motor terbakar. Pertama kecil lah ya habis, terus sempat disemprot sama siapa ya tadi, Pak Doni ya, pakai tabung itu, tapi nggak mampu. Akhirnya pemadam kebakaran yang datang.
Usai kobaran api dipadamkan, bangkai motor dibawa ke pos polisi terdekat. Sementara kedua pengendara motor dibawa ke rumah sakit untuk perawatan intensif. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Seorang anggota DPRD Bangkalan Madura ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan. Pria berinisial H tersebut diduga menembak seorang residivis yang hendak mencuri sepeda motor hingga tewas. Anggota DPRD Pangkalan Madura, Jawa Timur ditetapkan tersangka oleh polisi atas kasus pembunuhan. Pria berinisial H ini diduga menembak hingga tewas seorang residivis berinisial L, pencuri sepeda motor pada akhir Maret lalu. Saat pelaku mendatangi rumah korban, ia tidak mengakui telah mencuri motor milik tersangka lainnya yang berinisial S. Tersangka H emosi hingga menembak korban. Menurut polisi, anggota DPRD tersebut diduga sebagai eksekutor penembakan korban, dibantu oleh dua rekan lainnya, yaitu tersangka S dan M. Dan nanti setelah pemeriksaan selesai, baik terhadap H maupun saksi-saksi yang lain, kami akan lakukan rekonstruksi. Setelah rekonstruksi selesai, dan ini barang bukti senjata api beserta proyektilnya sudah kami dapat, hasil dari lapor ini bisa dilihat. Kami akan langsung lakukan pemberkasan dan kami limpahkan berkas perkara ke JPU. Saat ini anggota DPRD oknum penembak warga itu belum ditahan dan dikenakan wajib lapor. Penahanan akan dilakukan saat seluruh bukti telah terkumpul. Dari Bangkalan Madura, Taufik Sarawi, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat mengisi daya baterai telepon genggam Anda. Seorang pemuda di Kabupaten Huaji, Sumatera Selatan ditemukan tewas dengan kondisi berdarah dan lebam. Diduga korban tewas akibat tersetrum earphone yang tersambung dengan telepon genggam saat pengisian daya. Keluarga korban menangis histeris meratapi kematian Bayu, pemuda 19 tahun, anak dan Ramil Tan Sitolo, Wajo, Sulawesi Selatan. Pemuda ini ditemukan tewas dengan kondisi lubang hidung berdarah dan sejumlah luka lebam pada tubuhnya. Diduga korban tewas akibat tersetrum earphone yang digunakan saat sedang mengisi daya telepon genggam. Pada saat saya periksa memang sudah dalam keadaan meninggal pasiennya. Earphone yang menurut ibunya pada saat ditemukan terpasang di telinga. Jadi kemungkinan ada anak tersebut mengalami kesetrum dari aliran listrik. Jenazah korban berada di rumah dinas tentara di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanah Sitolo, dan selanjutnya diberangkatkan ke Sulawesi Tenggara untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan.